Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran tema kita hari ini. Masih di tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 di halaman 43 ya. Kita lihat di sini. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan persoalan dan membutuhkan saran dari orang lain. Namun sebaliknya, ada saatnya kita diminta untuk memberikan saran kepada orang lain yang sedang menghadapi persoalan. Nah, apabila kamu diminta untuk memberikan saran terhadap sebuah persoalan, pahamilah persoalan tersebut dengan baik. Nah, selanjutnya berikan saranmu menggunakan kata yang tepat dan bahasa yang santun. Contohnya, misalkan teman kamu meminta bantuan kamu untuk memilihkan buku yang bagus untuk dia gitu ya. Misalkan dia mau beli buku nih, minta dianterin sama kamu. Ya, terus dia minta pendapat kamu. Nah, kita kasih pendapat atau saran dengan menggunakan bahasa yang santun ya. Jangan kamu mah kok nanya-nanya mulu gitu. Nah, seperti itu ya. Kasih bahasa yang santun. Oke. Nah, contohnya bisa kita lihat di percakapan ini. Kita berlatih bersama-sama ya. Putri, Ibu, Putri pergi latihan menari ya. Ibu, di mana latihannya? Putri, di rumah Asri. 1 minggu lagi ada lomba menari di sekolah. Ibu, tolong antarkan buah jeruk ini ke Bu Maya. Putri, bagaimana ya Bu? Ibu, bagaimana kalau sambil berangkat Putri antar buah ini ke rumah Bu Maya? Putri, baik Bu. Nah, persoalan Putri adalah apa? Persoalannya, masalahnya itu bisa kita tulis apa? Putri diminta untuk mengantar buah jeruk ke rumah siapa? Bu Maya. Padahal Putri harus ke rumah Asri. Untuk apa? Untuk berlatih menari. Nah, saran ibu itu bagaimana kalau sambil berangkat ya. Saran ibu adalah mengantarkan buah jeruk ke rumah Bu Maya sambil berangkat. Jadi sekalian gitu ya, sekalian berangkat, sekalian nganterin buah seperti itu. Nah, tanggapan kamu tuh beda-beda ya. Nanti diisi di sini tanggapan kamu. Tanggapannya apa ya? Misalkan tanggapan kamu melihat persoalan Putri dan saran yang dikasih ibunya tuh, tanggapan kalian tuh seperti apa melihatnya. Nah, kalau ini pasti berbeda-beda ya setiap jawaban ya. Oke. Nah, jangan lupa ya, ini tanggapan kamu masing-masing nanti Pak Ahmad lihat pas di sekolah ya. Oke, selanjutnya ini matematika seperti yang kemarin, operasi hitung campuran. Ya, ini operasi hitung campuran. Pak Ahmad hanya mengisi sekilas saja ya, karena ini sudah Pak Ahmad jelaskan ya. 7/4 ditambah 3/4 dikurangi 2/4. Kita bisa seperti ini tulisnya. 7 ditambah 3 dikurangi 2/4 sama dengan 7 ditambah 3 10 dikurangi 2. Ingat ya, kalau ada penjumlahan dan pengurangan maka dari sebelah sini dulu ya ngitungnya ya, dari sebelah kiri dulu ya. Nah, 7 ditambah 3 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 adalah 8. 8/4 seperti itu ya. Dah, ini hanya mengulang saja. Nah, sama pembelajaran 4 juga ya. Caranya seperti tadi yang Pak Ahmad tunjukkan ya. Oke. Caranya operasi hitungnya dari cerita ini, kalian lihat dulu ceritanya apa aja ya.
Adi mempunyai tali yang panjangnya 8/7 meter dan 2/7 meter. Tali tersebut digunakan Adi sepanjang 6/7 meter. Berapakah sisa tali Adi sekarang? Nah, jawabannya seperti ini. 8/7 ditambah 2/7 dikurangi 6/7. Maka hasilnya 4/7. Oke, kita lihat latihan soal 1 ya. Nanti kalian lanjutkan ya. Doni mempunyai pisah 1/3 bagian yang didapat dari ibu dan 2/3 bagian dari ayah. Jadi si Doni ini dapat pisah 1 dari ibu dan 2 dari ayah. Kita tulis 1/3 ditambah 2/3. Nah, Dinda meminta 1 bagian. Nah, diambil 1/3. Berapa pisah Doni sekarang? Nah, kita lihat 1 ditambah 2 dikurangi 1 ya, dikurangi 1/3. 1 tambah 2 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2/3 bagian. Ingat. Jadi sisa si Doni itu adalah 2/3 bagian. Nah, lanjut nih kita pembelajaran 5 ya. Ada beberapa manfaat melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah. Antara lain agar bisa belajar bertanggung jawab dalam hak diri sendiri. Selain itu, hidup kita akan lebih tertib, lebih mandiri, terus lebih bertanggung jawab ya. Intinya kita itu banyak manfaatnya jika kita melaksanakan kewajiban kita di rumah. Nah, untuk yang matematika tadi kalian bisa berlatih di rumah ya. Sebenarnya kalian sudah bisa semua ya. Pas Pak Ahmad tes juga di kelas ya. Ini hitungannya sama saja seperti ini ya. Nanti dilatih aja di rumah ya. Oke. Lanjutnya Pak Ahmad mau jelasin nih makanan bergizi. Makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau misalkan ada soal misalkan apa yang dimaksud makanan bergizi? Makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu antara lain apa aja sih? Seperti karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, mineral, dan lain-lainnya. Kita lihat. Karbohidrat. Karbohidrat itu adalah dia zat tubuh yang menyediakan berbagai macam kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia. Nah, berbagai jenis makanan yang banyak mengandung karbohidrat adalah seperti contohnya. Nah, seperti jagung, kentang, nasi dan sebagainya. Nih, karbohidrat juga ini berfungsi sebagai apa? Sebagai penambah tenaga untuk tubuh kita dalam beraktivitas. Nah, kemudian energi yang kedua adalah protein. Protein itu terdiri atas 2 macam, ada protein hewani dan protein nabati. Kalau sumber protein hewani itu yang berasal dari hewan, contohnya seperti ikan, keju, telur, susu dan lain-lainnya. Nah, sumber protein nabati ialah sumber protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain-lainnya. Ini semua makanan sudah sering kalian makan kan? Bahkan hampir setiap hari ya. Nah, kebutuhan protein ini untuk setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang ya. Cuman rata-rata kebutuhan protein setiap orang itu berbeda ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu lemak. Nah, lemak juga di sini ada 2 macam sumber lemak ya secara umum. Yaitu sama seperti protein, ada lemak nabati serta lemak hewani. Nah, sumber lemak nabati itu contohnya apa? Seperti margarin, tahu margarin? Seperti kayak Blue Band ya, kayak gitu ya. Kemudian kemiri, minyak kelapa dan sebagainya. Nah, sumber lemak hewani yaitu seperti susu, daging, keju dan sebagainya. Nah, kebutuhan lemak bagi setiap orang juga sama seperti protein, yaitu berbeda-beda. Kebutuhan lemak bagi orang yang bertempat tinggal di iklim yang dingin
itu pasti lebih banyak, yaitu sekitar setengah sampai 1 gram sampai 1 kilogram berat badannya ya. Intinya itu ini yaitu sekitar setengah sampai 1 gram per kilogram berat badannya. Jadi kalau misalkan berat badannya 60 kilo, berarti lemak yang dibutuhkan berapa gram? Misalkan 60 gram kebanyakannya ya. Nah kalau itu yang bertinggal di iklim yang lebih berbeda iklim dari kita ya, seperti misalkan kalau kita kan iklimnya iklim tropis ya, pasti berkata masih nggak terlalu jauh berbeda, kecuali dengan saudara-saudara kita yang di luar negeri seperti yang di Jepang yang punya iklim 4 musim. Nah itu pasti berbeda. Nah selanjutnya yaitu zat yang dibutuhkan oleh tubuh adalah vitamin. Vitamin adalah komponen gizi yang sangat penting bagi tubuh. Vitamin dapat membantu untuk memperlancar proses metabolisme tubuh. Nah, akan tetapi vitamin tidak dapat menghasilkan energi. Jadi vitamin itu hanya berfungsi untuk menjaga atau memperlancar proses metabolisme tubuh atau menjaga kesehatan kita seperti itu ya. Jadi kalau kamu lapar itu kalau minum vitamin kamu nggak bakalan kenyang gitu, karena dia nggak bakalan kenyang karena tidak menambah energi seperti itu ya. Lanjutnya yang kelima yaitu mineral atau garam-garaman. Mineral dibutuhkan oleh manusia juga sama ya dengan vitamin, yaitu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit saja ya. Oke, yang terakhir pembelajaran 6. Level tinggi pada gerak tari sering dilakukan pada tari balet ya. Jadi level tinggi pada gerak tari sering dilakukan pada tari balet. Nah, karena penari balet sering melakukan gerakan pada level tinggi dengan melayang ya. Melayang-layang atau melompat-lompat melayang ya. Nah, untuk dapat melakukan gerakan melayang diperlukan teknik gerak dengan baik dan benar. Level tinggi juga dapat dijumpai pada tari tradisional di Indonesia. Contohnya seperti tarian perang nih dari suku Dayak. Nah, salah seorang dari penari melompat dan memberi kesan dinamis atau berubah-ubah, tidak menetap di satu tempat seperti itu ya. Dan kekuatan yang luar biasa. Ya. Tarian dengan tema perang di setiap suku memiliki kemiripan lebih tinggi, memiliki kemiripan level tinggi. Ya. Level tinggi berfungsi juga untuk menunjukkan antara dua peran yang berbeda. Jadi contoh dari tarian level tinggi itu contohnya seperti ada tariannya seperti ada tarian balet, tarian perang. Tarian perang itu dari mana? Dari suku Dayak ya. Nah, nanti videonya bisa Pak Ahmad perlihatkan ya ketika kalian sudah masuk ya di kelas ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke makanan bergizi. Apa sih Pak manfaat makanan bergizi itu? Manfaat makanan bergizi itu sangat banyak untuk kesehatan tubuh kita ya. Contohnya seperti apa? Memiliki badan yang ideal ya, yang kemudian memberikan suplai gizi untuk organ-organ tubuh termasuk otak kita sehingga mampu menambah daya ingat kita ya. Nah, mengonsumsi makanan bergizi juga mampu menghindari kita dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Jadi jangan sering-sering makan junk food. Tahu junk food? Tahu nggak junk food? Seperti KFC, fried chicken, ya itu namanya junk food. Burger, nah itu namanya junk food ya. Lebih bagus makan makanan sayuran ya. Seperti itu. Nah, paham ya? Kalau tidak ada yang tidak paham bisa ditanyakan ke Pak Ahmad. Nah, untuk tugas kalian hari ini silahkan diisi evaluasi halaman 48 sampai bagian 2 saja. Nanti kita lakukan koreksi online kalau sudah semuanya. Oke ya, jika ada pertanyaan bisa WA ke Pak Ahmad ya. Sekian dari Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.